Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Rohana. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah ya. Materi sejarah kali ini berjudul Masyarakat Indonesia pada masa Praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Nanti kita insya Allah ada 3 kali pertemuan ya. Materi yang pertama dari sejarah yaitu masyarakat Indonesia pada masa Praaksara. Di sini Ibu akan bagi menjadi 2 video supaya Ibu tidak terburu-buru dalam menjelaskan dan kalian mudah memahami pemaparan yang Ibu berikan. Oke, kita masuk aja ya ke materi kita yang pertama. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari masa Praaksara, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan apa sih pengertian dari masa Praaksara tersebut. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan periodisasi masa Praaksara. Kalian juga mampu mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat masa Praaksara. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kehidupan manusia pada masa Praaksara. Yang pertama, kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan masa Praaksara itu. Jadi masa atau zaman Praaksara itu disebut juga dengan masa prasejarah ataupun nirleka ya, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pra itu sebelum, aksara itu tulisan ya. Pra sebelum sejarah, jadi sebelum adanya sejarah. Nirleka itu tidak ada ya, belum ada. Jadi zaman Praaksara itu diawali ketika munculnya manusia dan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Jadi kalau sudah mengenal tulisan itu bukan lagi zaman Praaksara atau zaman prasejarah, tapi disebut dengan zaman sejarah atau zaman aksara. Di dunia ini masing-masing negara itu berbeda-beda dalam mengakhiri masa Praaksaranya. Kita lihat saja ya. Bangsa Mesir itu 3000 sebelum Masehi itu sudah mengenal tulisan. Padahal kita tahu Masehi itu dimulai ketika lahirnya Nabi Isa. Jadi 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, bangsa Mesir itu sudah mengenal tulisan ya. Seperti ini. Kita lihat di dinding-dinding piramid ya. Atau sering juga di film-film kalau kalian sering melihat film ya. Kemudian bangsa Indonesia atau kita sendiri ya di negara kita itu baru mengenal tulisan atau mengakhiri zaman prasejarahnya itu pada abad ke-5 Masehi, yaitu dengan ditemukannya yupa di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya pada kerajaan Kutai ya. Nah, karena manusia zaman dulu, manusia purba zaman dulu belum mengenal tulisan, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kehidupan masa lampau? Nah, para arkeolog atau ahli purbakala itu mereka melakukan penggalian, yaitu di mana mereka menemukan fosil dan artefak. Dari fosil dan artefak itulah mereka akan mengetahui ya kapan manusia itu muncul ya. Jadi fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang telah membatu atau yang sudah tertanam jutaan tahun yang silam. Nah, itu diteliti ya, baru diungkapkan sejarahnya. Kapan sih munculnya ya. Kemudian artefak. Artefak itu adalah segala peralatan yang digunakan oleh manusia purba. Itu sebelum mengenal tulisan ya. Kalau sudah mengenal tulisan itu mudah ya. Nah, kalau belum mengenal tulisan, mereka mencari bukti-bukti sejarahnya itu melalui fosil dan artefak. Kemudian kita lihat periodisasi masa Praaksara. Yang pertama itu berdasarkan geologis, berdasarkan batu-batuan ya yang ada di muka bumi ini. Jadi dibedakan menjadi 4: Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama dari zaman Arkaikum atau zaman tertua, itu muncul kira-kira 3.500 juta tahun yang silam. Belum ada tanda kehidupan, kulit bumi masih panas ya. Nah, jadi tidak bisa dihuni oleh manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya karena kulit bumi masih panas ya. Kemudian zaman kedua yaitu Paleozoikum. Paleo itu tua ya, zaman hidup tua, muncul kira-kira 340 juta tahun yang silam. Di sini sudah mulai ada tanda kehidupan, tapi belum berupa manusia ya, mikroorganisme yang ada hanya mikroorganisme, ikan, amfibi dan reptil. Karena sudah ada kehidupan, disebut juga dengan Paleozoikum, disebut juga dengan zaman primar atau zaman pertama. Kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum, zaman hidup pertengahan. Kira-kira 140 juta tahun yang silam, ditandai dengan munculnya binatang besar ya, dinosaurus. Dinosaurus juga kalian sudah tahu ya, ada beberapa jenis. Kemudian terdapat aktivitas iklim, tektonik maupun evolusi. Di sini juga benua mengalami pergeseran dan saling menyatu. Nanti saling memisahkan diri juga ya benuanya. Disebut juga dengan zaman sekunder, zaman kedua ya, atau zaman hidup pertengahan. Kemudian yang terakhir itu ada zaman Neozoikum, zaman hidup baru, kira-kira 60 juta tahun yang silam. Kemudian zaman ini dibagi menjadi dua, tersier dan kuarter. Tersier itu menandai punahnya binatang yang berukuran besar atau dinosaurus tadi. Kemudian dimulai lagi dengan munculnya binatang yang menyusui ya, itu mulai berkembang biak di muka bumi. Kemudian zaman kuarter, Pleistocene dan Holocene. Disinilah mulai muncul ya kehidupan manusia, atau yang lebih dikenal dengan Homo sapiens, manusia cerdas. Kemudian periodisasi secara arkeologis. Arkeologis itu adalah alat-alat yang pernah digunakan oleh manusia purba. Secara arkeologis itu dibagi menjadi dua, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, zaman logam dibagi menjadi 3 ya. Zaman batu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum. Zaman logam itu ada zaman perunggu, tembaga, besi. Tapi ingat ya, di Indonesia kita tidak mengalami zaman tembaga, tapi di negara lain itu mengalami zaman tembaga. Di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Kita lihat zaman batu yang pertama, yaitu ada batu tua atau Paleolitikum, 600.000 tahun yang silam. Kemudian ciri dari zaman batu tua, hidup manusia purba zaman dulu itu berpindah-pindah atau nomaden ya. Jadi mereka berburu dan mengumpulkan makanan, food gathering. Mereka belum bisa menghasilkan makanan. Food gathering di sini artinya di mana terdapat banyak buah-buahan atau binatang yang bisa mereka buru, bisa mereka makan, disitulah mereka akan bertempat tinggal untuk sementara waktu. Kemudian ciri yang selanjutnya, perkakas yang mereka gunakan, kapak berimbas, alat serpih lainnya itu masih kasar. Jadi mereka belum mengenal batu itu harus diasah supaya jadi tajam, itu belum ya. Kemudian dikenal juga kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Kenapa dikatakan Pacitan dan Ngandong? Karena di daerah Pacitan dan Ngandong itu banyak ditemukan peralatan-peralatan seperti tadi ya, kapak berimbas dan alat serpih. Jadi untuk mengingatnya disebutlah dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kemudian yang kedua, zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Cirinya mereka sudah mulai menetap. Kemudian kebudayaan yang terkenal pada masa Mesolitikum adalah Jokan Mondinger dan
Adrisaurus. Apa itu Jokan Modinger? Jokan Modinger itu adalah sampah dapur ya. Ini bukan tanah ya, tapi berupa tumpukan kerang yang sudah membatu. Yang dulu berarti bisa diambil kesimpulan bahwa manusia purba zaman dulu itu suka makan makanan laut, yaitu kerang ya. Nah, kulit kerang itu mereka tumpuk akhirnya menjadi gunung dan membatu. Nah, dikatakanlah tadi Jokan Modinger. Kemudian kebudayaan Adrisaurus ya, yang ada di gua. Nah, entah itu lukisan dinding ya, cap tangan yang mereka tempelkan di dinding-dinding gua, maupun perkakas-perkakas yang mereka tinggalkan ketika mereka tinggal atau menetap di dalam gua tersebut. Nah, di kita ya, Kutai Timur itu juga ada gua ya, dan itu dianggap sebagai kebudayaan yang paling tua di dunia ya, yang ada di Kutai Timur. Kemudian perkakas dari batu, tulang, dan tanduk rusa itu juga sudah mulai halus. Begitu juga dengan kapak pebble, kapak pendek yang ditemukan di Sumatera. Jadi sudah mulai mengenal bahwa alat-alat itu diasah supaya tajam. Kemudian yang ketiga adalah zaman batu muda. Neo itu artinya muda, Litikum batu ya. Cirinya apa? Mereka sudah hidup menetap, mereka sudah bercocok tanam, mereka juga sudah mampu mengolah dan menghasilkan makanan sendiri. Nah, mereka sudah bisa membuat rumah panggung ya, rumah yang ada tiangnya. Mereka sudah bercocok tanam, mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah ya, karena mereka sudah menghasilkan makanan mereka sendiri. Kemudian ciri yang lebih menonjol, perkakas yang mereka gunakan itu terlihat lebih halus ya, diasah. Itu dikenal dengan kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian zaman batu besar atau megalitikum. Mega itu besar ya, yaitu mampu membuat bangunan besar dari batu yang biasa mereka gunakan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi pada masa ini mereka sudah mengenal kepercayaan ya. Kepercayaan mereka diantaranya itu adalah animisme, dinamisme, totemisme. Animisme itu mereka percaya kepada roh nenek moyang, dinamisme itu percaya pada benda yang memiliki kekuatan gaib, totemisme percaya kepada binatang. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bangunan-bangunan apa saja yang sudah mereka bangun ya, mereka buat. Ada menhir, tugu batu untuk memuja roh. Dolmen itu adalah meja batu untuk menaruh tempat sesaji. Sarkofagus itu adalah kubur batu. Kubur peti batu, pundat berundak ya, bangunan bertingkat yang digunakan untuk pemujaan. Waruga, kubur batu berukuran kecil, arca maupun patung. Nah, diingat-ingat ya, insyaallah itu nanti akan keluar di ulangan ya, bangunan yang dibangun pada masa megalitikum. Kemudian zaman logam. Zaman logam, jadi mereka sudah mengenal teknik pembuatan alat, entah itu dari perunggu maupun besi, yaitu dengan cara ditempa ya, dibakar kemudian diolah sesuai kebutuhan mereka. Zaman logam di sini dibagi menjadi 3, perunggu, tembaga, dan besi. Apa saja sih yang mereka hasilkan? Nah, diantaranya ada kapak corong, nekara, moko, manik, cendrasa, dan bejana perunggu. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu berikan untuk video pertama dari pembahasan kita. Nanti Ibu lanjut ke video kedua. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa kalian chat pribadi ke Ibu ya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan di classroom. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.